Halo semua, jumpa lagi. Nah, di video kita kali ini kita akan lanjut lagi part 3 cara bertani cabai rawit ala Pak Udin yang pernah tayang di YouTube Mitra Bertani TV. Nah, terakhir itu cabai ini kita rawat dengan menaburkan kapur dolomit di sekitar akar. Kemudian pada saat umur 41 hari kita spray dengan kalium cair. Nah, 5 hari kemudian atau saat cabai berumur 46 hari, seperti inilah kondisinya. Jadi ini adalah kondisi tanaman cabai kami setelah 5 hari kita tabur dengan kapur dolomit dan kita spray dengan kalium cair. Nah, setelah pemberian kapur dolomit, kondisi tanaman cabai kami ini berangsur-angsur membaik. Walaupun belum sembuh total, keadaan cabai kami ini sekarang jauh lebih baik dibanding keadaan 1 minggu yang lalu. Jadi ini tuh masih banyak ya daun-daun yang kuning dan rusak yang terpaksa harus kami rempel. Untuk kedepannya, perawatan cabai rawit kami ini masih akan mengikuti metode yang sama yang digunakan sama Pak Udin. Walaupun pada kenyataannya tanaman cabai kami ini tuh gagal dalam mengikuti metode ini karena masalah penyakit jamur yang berkepanjangan ini seharusnya tidak terjadi dan pemberian berbagai macam fungisida juga tidak perlu dilakukan. Tapi karena kita tertarik dengan metodenya dan penasaran seperti apa hasil akhirnya, makanya uji coba metode ini akan terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Hari ini cabai kita di umur 46 hari dan hari ini perawatan yang akan kita lakukan adalah penyepraian kalsium. Nah, ini adalah pupuk kalsium yang sama yang kita pakai untuk cabai kaliber kita. Jadi penyepraian cabai lokal kita kali ini tuh jadwalnya bersamaan dengan penyepraian cabai kaliber juga. Jadi kadang-kadang ketika kita mencampur bahan pestisida itu biasanya kita gunakan untuk menyeprai semua cabai yang ada di lokasi kita ini. Dan itu tujuannya untuk menghemat waktu dan juga tenaga. Nah, dosis pupuk kalsium yang kita pakai pada penyepraian kali ini adalah sekitar 50 gram atau sekitar 5 sendok makan. Dan akan kita campur juga dengan fungisida kontak bahan aktif Mancozeb itu sebanyak 2 sendok full. Nah, sampai hari ini pemberian fungisida masih tetap rutin kita lakukan. Walaupun kondisi tanaman sudah membaik, tapi pemberian fungisida itu harus tetap rutin kita lakukan agar perkembangan jamurnya itu tetap bisa kita tekan. Nah, sekarang cabai sudah di usia 48 HST atau sudah 2 hari yang lalu setelah kita melakukan penyepraian kalsium, dan setelah 2 hari kita sudah bisa lihat perubahannya. Nah, perubahan yang paling mencolok yang bisa kita lihat adalah warna daun yang berubah jadi hijau terang. Ini sepertinya pertumbuhan tunas baru ini tuh berkembang sangat pesat. Jadi sepertinya pemberian pupuk kalsium ini tuh sangat membantu untuk percabangan tanaman cabai, apalagi pada usia generatif awal seperti tanaman cabai kami sekarang ini. Selain itu, saat ini tanaman cabai kami juga terlihat jauh lebih sehat. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai rawit lokal Salo 2 kita setelah berumur 50 HST. Kondisi cabai kami sekarang sudah sangat baik, sudah mulai terlihat rimbun. Percabangannya juga terus berkembang, dan ini tuh teman-teman bisa lihat bakal buah yang muncul ini tuh sudah mulai banyak, dan bakal buah ini tuh jarang sekali yang rontok. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya perawatan cabai lokal kita. Hari ini kita akan kembali melakukan penyepraian kalium. Kalau penyepraian sebelumnya itu kita pakai kalsium, kali ini kita rolling lagi dengan kalium. Nah, pupuk kalium yang kita pakai ini adalah MKP dari Paktani karena pupuk kalium cair yang biasa kita pakai itu sudah habis. Dan dosis yang kita pakai hari ini adalah 1 sendok makan. Terus fungisidanya jangan sampai ketinggalan. Ini tuh kita pakai 2 sendok lagi. Dan kita tambahkan juga dengan sedikit abamectin. Nah, untuk penyepraian kali ini kita gabungkan 3 bahan sekaligus. Kita tambahkan insektisida karena ternyata setelah kita cek banyak tanaman kita yang terserang hama, dan teman-teman di sini sudah tahu kalau kami itu jarang memakai insektisida. Pemakaiannya itu kecuali ada serangan hama.
Nah, kita kembali ke metode Pak Udin ya. Jadi, Pak Udin itu setelah cabainya berumur 40 hari atau sudah memasuki masa generatif, maka formasi pemberian nutrisi itu dirubah. Kalau pada penyepraian sebelumnya, Pak Udin itu menggunakan asam amino setiap 5 hari sekali. Nah, setelah umur 40 hari, Pak Udin menggunakan 3 pupuk dan 1 insektisida abamectin, dan itu penggunaannya di rolling setiap 4 hari sekali. Jadi, saat cabai Pak Udin berumur 40 hari, beliau itu memakai pupuk kalium cair terus ditambah dengan insektisida abamectin. 4 hari kemudian penyepraian di rolling dengan menggunakan pupuk kalsium dan 1 lagi pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai rawit lokal kita sehari setelah pemberian pupuk MKP. Nah, saat ini tanaman cabai rawit lokal ini tuh sudah di usia 51 hari dan sekarang penampakan buah cabai rawit lokal ini tuh sudah terlihat jelas ya bentuknya, dan seperti inilah kira-kira bentuk cabai rawit yang paling banyak digemari sama masyarakat Sulawesi. Jenis cabai yang ukurannya kecil, kemudian ujungnya itu runcing. Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 52 hari setelah tanam, dan setelah 2 hari penyepraian pupuk MKP, reaksinya sudah mulai terlihat ya. Biasanya setelah menunggu 2 hari, efek dari pemberian pupuk via spray itu sudah mulai terlihat hasilnya. Jadi memang pemberian pupuk dengan cara dispray itu hasilnya efeknya lebih cepat ya dibanding dengan pemberian pupuk dengan cara dikocor atau ditabur. Nah, sekarang cabai lokal kita sudah di usia 54 HST. Jadi teman-teman bisa lihat perkembangannya ini lumayan bagus ya. Walaupun sebenarnya sampai saat ini penyakit bercak daun itu tuh masih ada. Jadi 1-2 daun tanaman kita itu masih ada yang kuning dan rontok. Tapi kita biarkan saja, kita anggap saja ini sesuatu yang normal. Karena tanaman kita ini tuh dalam masa pembungaan. Jadi kita khawatir kalau kita terlalu sering melakukan penyepraian fungisida ataupun insektisida, itu bisa menyebabkan bunga-bunga tanaman cabai kita ini tuh banyak yang rontok. Jadi sekarang kita ini tuh lebih fokus ke buah ya. Jadi kita berusaha bagaimana bunga-bunga ini nantinya bisa jadi terus selamat sampai kita bisa panen. Nah, sekarang cabai kami sudah di usia 55 hari setelah tanam, dan seperti ini tuh kondisinya. Nah, jadi sejak umur cabai 41 hari, pemberian pupuk asam amino dan pupuk ultradap itu sudah kita hentikan dan kita ganti dengan melakukan penyepraian kalium dan juga kalsium. Sejak cabai kita ini berumur 41 hari sampai sekarang berumur 55 hari, kita sudah 2 kali melakukan penyepraian kalium dan 1 kali melakukan penyepraian kalsium. Jeda perollingan itu setiap 5 hari sekali. Nah, hari ini kita akan kembali melakukan penyepraian kalsium. Nah, jadi di usia cabai yang sudah 55 hari ini adalah jadwal penyepraian pupuk kalsium yang kedua. Nah, penyepraian kali ini pupuk yang kita pakai itu masih sama dengan penyepraian kalsium sebelumnya. Ini tuh pupuk kalsium Bosque, dan juga dosis yang kita pakai juga masih sama, yaitu 50 gram per 16 liter air. Sedangkan kalau menurut cara Pak Udin, setiap kali beliau menyeprai kalsium selalu ditambah dengan pupuk Mordenfol, pupuk yang isinya itu adalah beberapa unsur hara mikro. Sementara kami hanya memakai 1 jenis pupuk kalsium ini saja karena di dalamnya itu sudah mengandung unsur hara mikro seperti boron, mangan, dan zinc. Jadi menurut kami menggunakan 1 jenis pupuk kalsium ini saja itu sudah cukup, karena memang kandungan hara dari pupuk ini tuh seenggap itu ya.
Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 57 hari setelah tanam, dan ini tuh adalah kondisi setelah 2 hari yang lalu kita sudah spray dengan pupuk kalsium yang kedua kalinya. Dan selalu ya setelah kita spray kalsium, maka daun tanaman cabai kita yang bagian atas ini tuh akan berubah warna jadi hijau terang. Sama seperti penyepraian kalsium sebelumnya ya, setelah kita spray maka pertumbuhan tunas baru yang sehat itu sangat cepat dan sangat banyak. Nah, sekarang cabai rawit lokal kita sudah di usia 59 HST. Nah, hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan yang ketiga. Dan pemberian pupuk susulan kali ini kita lakukan dengan cara ditabur. Jadi dosisnya masih sama, ini tuh kita pakai 1 kg pupuk NPK Ponska untuk 120 tanaman. Tapi kan sebelumnya kita lakukan dengan cara dikocor di akar tanaman cabai rawit kita. Kali ini kita coba dengan cara ditabur, dan tadi itu kita sudah buat lubang pupuk ya. Pada pupuk susulan yang pertama dan yang kedua itu kita tempuh dengan cara dikocor ya, dan itu efeknya kurang bagus untuk tanaman kita jadi rentang terhadap serangan jamur. Dan sekarang pada pemberian pupuk susulan yang ketiga kita coba dengan cara ditabur, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya beberapa hari yang akan datang. Nah, sekarang cabai rawit lokal kita sudah berusia 60 hari setelah tanam, atau hari ini tuh sudah berusia tepat 2 bulan, dan seperti inilah kondisinya. Dan kemarin itu kita sudah melakukan pupuk susulan yang ketiga. Nah, itu masih kelihatan ya pupuknya. Dan kemarin itu kita hanya pakai satu jenis pupuk, yaitu pupuk NPK Ponska. Dan kalau kita mengikuti cara Pak Udin, sehari setelah pemberian pupuk susulan sebaiknya kita melakukan pengocoran fungisida. Dan fungisida yang kita pakai itu kita bisa menggunakan fungisida kontak yang bahan aktifnya Mancozeb. Untuk dosisnya kita bisa menggunakan sekitar 2 sendok untuk 16 liter air. Jadi pengocoran fungisida ini tuh untuk mencegah penyakit layu fusarium dan juga untuk mencegah penyakit jamur antraknosa. Tapi kemarin itu kita sudah menemukan satu tanaman cabai kita yang terkena layu. Jadi sekalian hari ini kita melakukan pencegahan agar jamur fusarium ini tuh tidak menyebar ke mana-mana. Dan ini tuh adalah pengocoran fungisida yang pertama ya. Sebelum-sebelumnya kita hanya melakukan penyepraian fungisida. Nah, tadi itu kita sudah selesai melakukan pengocoran fungisida, tapi karena masih ada sisa jadi sekalian saja kita spray. Dan tadi itu sebelum kita spray kita sudah tambahkan sedikit pupuk MKP. Jadi cabai kita hari ini mabuk fungisida.